wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rika Mutiara Devi, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 250810000112 bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja praktek mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Asrar Ringin Pitu, Tulungagung. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang sedih atau ada yang murung karena tadi tidak sarapan? Senang semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya Ustazah absen ya. Siapa nanti yang tidak masuk? Alif, hadir. Alvaro, hadir. Akila, Seli tidak masuk. Kemana? Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Fania. Ye. Alhamdulillah anak-anak, karena musimnya seperti ini, tolong jaga kesehatannya masing-masing ya. Jangan sering-sering minum es, istirahat yang cukup. Bisa dipahami? Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih semuanya. Sebelum kegiatan kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk menjaga rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan seperti biasanya anak-anak berdiri. Di sana aku berdiri
ketika kalian berangkat ke sekolah itu kalian melihat pelangi? Pernah? Pernah apa tidak kalian itu bertanya-tanya kepada diri kalian sendiri? Kok bisa ya ada pelangi? Kenapa yo? Kok pelangi itu warnanya berwarna-warni? Pernah tidak kalian berpikir seperti itu? Pernah? Pernah. Coba ketika kalian melihat pelangi itu waktunya kapan? Biasanya kalian lihat pagi hari, terus setelah hujan turun ya. Oke, penasaran apa tidak kira-kira? Kok bisa ya pelangi itu warnanya cantik sekali? Kok bisa ya seperti itu? Penasaran? Kita bahas di pertemuan ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian semua mampu untuk memahami konsep dasar sifat-sifat cahaya. Kemudian kalian juga akan melakukan percobaan ya, percobaan membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada beberapa nanti, dan kemudian kalian nanti juga bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Are you ready? Yes, I am ready. Kurang semangat. Are you ready? Yes, I am ready. Tepuk semangat. Baik anak-anak, untuk itu mari kita lihat dan kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dengan topik cahaya dan sifatnya. Pembelajaran hari ini adalah peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Mari kita mulai belajar bersama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro. Baik anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, sudah mau tanya apa yang kalian ketahui dari penjelasan video yang kalian lihat tadi. Ada yang bisa menjawab? Sifat-sifat cahaya, betul sekali. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Mas Faro? Cahaya dapat merambat lurus. Mbak Naura? Cahaya dapat dibiaskan. Mbak Aurel? Cahaya dapat ditambahkan. Baik, betul sekali. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya. Bisa sampean simak, bisa kalian lihat di sini ya, bisa kalian simak di sini. Sifat-sifat cahaya itu yang pertama adalah kita mengacu dulu, cahaya itu apa? Cahaya itu adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar. Apa saja yang dipancarkan itu dimaksud cahaya. Yang seperti yang sama pelajari, cahaya itu
cahaya warna. Oke. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Ada lagi satu anak-anak ya. Yang keenam itu adalah jika jika menabrak cahaya atau jika terhalang oleh cahaya oleh benda, jika cahaya itu terhalang oleh benda, maka akan menghasilkan bayangan. Apa? Yang keenam sifat cahaya yang keenam adalah apabila terhalang oleh benda, maka akan membentuk bayangan. Oke. Kita bahas yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus ini adalah gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus. Ketika ada medianya, ya, itu cahaya tetap lurus, fokus, lurus. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, contohnya ketika sampean bercermin. Ketika kalian bercermin, ya, ketika kalian semua bercermin, itu di cermin kelihatan apa tidak gambarnya kalian? Nah, itu ya, bercermin. Terus yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening ini karena benda bening memiliki susunan partikel yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya. Contohnya, ketika sampean atau kalian itu menyorotkan cahaya ke dalam gelas yang berisi air, gelasnya itu diisi air putih, gelasnya bening, itu maka cahayanya akan masuk, ya, seperti itu, cahayanya akan tembus, ya. Terus kemudian yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian menyiapkan gelas, kemudian ada pensil dimasukkan ke dalam gelasnya, nanti pensilnya itu akan membengkok, seperti itu. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, ini yang kalian tadi jawab di awal, gitu, bahwasanya apa anak-anak? Cahaya yang diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, ini termasuk cahaya dapat diuraikan. Pelangi itu kok bisa berwarna-warni, itu karena cahayanya itu diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, ini penguraian cahaya terjadi ketika cahaya putih yang sebenarnya terdiri dari berbagai warna dipecah menjadi warna-warna yang berbeda. Jadi maka pelangi itu warnanya ada warna-warni, magiku hibinium, tidak hanya satu warna. Karena sebenarnya itu adalah cahaya putih yang terurai menjadi beberapa warna. Tuh. Yang keenam, yang terakhir adalah cahaya membentuk bayangan. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, bahwasanya ketika cahaya itu terhalang oleh benda, maka akan membentuk suatu bayangan. Seperti lagi kalau ketika lampu listriknya mati, gitu, terus kemudian hanya ada lilin atau lampu emergensi, terus kemudian sama membentuk bayangan seperti ini. Ya kan? Nah, karena apa? Cahayanya terhalang oleh tangannya Ustazah ini. Ya, akhirnya membentuk bayangan. Bisa dimengerti? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak kalian akan Ustazah bentuk menjadi 3 kelompok, ya, yang mana nanti masing-masing kelompok melakukan 2 percobaan, ya. Nanti silakan sampean melakukan percobaan, sampean amati, ya, kalian amati, kalian kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompok kalian, ya.